Oke, kita mulai ya kelas PBO-nya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, mata kuliah terakhir ya untuk hari ini. Kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah bahas kelas dan objek. Kemudian minggu ini kita bahas metode. Sebenarnya bukan membahas ya, tapi sepertinya lebih ke arah mengulang dan memperjelas sebetulnya ketika kita buat metode di PBO itu seperti apa sih bedanya dengan ketika kita membuat metode di pemrograman terstruktur. Mungkin minggu lalu itu sudah sempat juga ya kalian buat metodenya, karena kan kalau tidak ada metode kemarin itu kan tidak bisa dijalankan programnya untuk membuat balok ya, latihan kita minggu lalu. Minggu depan itu baru kita masuk ke enkapsulasi, itu adalah highlight yang pertama dari PBO. Jadi enkapsulasi, inheritance, dan ada overriding juga nanti di PBO itu. Jadi nanti di sana mungkin yang akan lebih kelihatan. Jadi untuk materi hari ini sepertinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama juga. Untuk kelas metode yang akan kita gunakan di PBO. Jadi sebetulnya metode ini itu sama dengan fungsi yang dimiliki oleh kelas. Jadi sebetulnya minggu lalu itu kita juga sudah sebetulnya sekalian membahas tentang metode juga, karena kan ada fungsi yang kita jelaskan dengan bagan ya kemarin itu, yang bentukannya seperti struktur database ya, yang ini yang apa namanya buku, kemudian ada atribut datanya, kemudian fungsinya. Nah, itu fungsi di situ juga sebetulnya hampir sama dengan metode ketika kita buat programnya. Kemudian cara untuk mendefinisikan fungsi atau metode ini juga terbagi dua. Bisa kita definisikan di dalam kelas, bisa kita definisikan di luar kelas. Jadi hampir sama seperti objek. Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Kemudian cara mengakses metode atau fungsi yang kita lakukan di PBO ini sama dengan mengakses atribut atau objek. Jadi ada tanda titik atau sintaks atau operator titik, kemudian titik itulah nanti yang berguna untuk di kode programnya itu yang menyatakan kalau ini adalah kelas metode dari kelas X, misalkan seperti itu. Contohnya seperti ini, kalau kita mendefinisikan metode di dalam kelas. Jadi di sini kita punya kelas myClass, public, kemarin ya kita sudah tahu, public, private atau protected, kemudian void myMethod. Nah, di sini metodenya kita atau fungsinya yang kita buat, kemudian cout-nya hello world, kemudian di sini main-nya myClass, myObject, ini objeknya dari kelas ini. Kemudian kalau kita memanggil metode atau fungsi, ya myObject dot operator titik myMethod. Jadi ini cara kita memanggil metode yang kita definisikan di dalam kelas. Kemudian, bagaimana kalau kita mendefinisikan fungsi atau metode di luar kelas? Jadi, kalau tadi di dalam kelas, operator yang kita gunakan adalah titik. Kalau di luar kelas, kita definisikan metodenya, maka operator yang digunakan adalah titik dua kali.
Jadi titik 2, Ini ya, contohnya void my class, titik 2, my method. Jadi seperti ini kalau kita membuat fungsi atau metode di luar kelas. Jadi di sini kita buat nama sama nama kelasnya, class my class, public void my method. Nah, ini adalah deklarasi dari metode atau fungsi yang kita buat untuk kelas ini. Jadi ini hanya deklarasinya saja, deklarasi fungsi atau metodenya. Kemudian setelah kita selesai mengurusi ataupun membuat kelasnya, kemudian kita definisikan kelasnya atau definisikan metode atau fungsinya. Jadi tadi di sini sudah kita deklarasikan, kemudian di luar kelasnya kita definisikan metode ataupun fungsi yang ingin kita buat. Di sini void my class titik 2, my method out hello world. Kemudian untuk main-nya itu sama, tidak ada bedanya antara yang metodenya di dalam kelas ataupun yang di luar kelas. Jadi di sini tetap sama cara manggilnya object titik atau dot my method. Jadi ini adalah satu line untuk memanggil metode atau fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau ini kan di luar kelasnya ya. Jadi ini cara memanggilnya. Jadi bedanya itu hanya pada sintaks atau line yang ini. Dari segi pendefinisian metode yang di dalam kelas ataupun yang di luar kelas. Jadi terlihat ya bedanya. Saya back lagi. Nih. Kalau ini itu kita membuat metode atau fungsi di dalam kelas. Sedangkan kalau seperti ini, ya, ini hanya mendeklarasikan, kemudian ini kita definisikan metode atau fungsi yang sudah kita deklarasikan di kelas. Jadi ada void my class titik 2, my method. Sedangkan untuk di integer main-nya itu sama antara inside class ini maupun yang outside class. Jadi bedanya hanya di sini. Terserah, stylenya kalian lebih memilih mendefinisikan metodenya di dalam kelas, silahkan. Kalau ada yang biasanya membuat metode di luar atau kelas atau terpisah gitu ya, nah itu silahkan di PBO juga ada atau difasilitasi untuk pembuatan metode terpisah dengan kelasnya. Kemudian, bagaimana dengan parameter? Kalau seandainya di dalam metode itu kita butuh parameter. Di PBO, sama dengan pemrograman terstruktur, itu juga memfasilitasi penambahan parameter jika dibutuhkan. Bagaimana caranya? Caranya tidak jauh berbeda sebetulnya. Jadi ketika kita sudah punya metodenya, kita definisikan metodenya, ya sudah kita tambahkan isi pada tanda kurungnya. Apa parameternya? Kalau di sini contohnya parameternya adalah string X. Bagaimana contoh potongan kode programnya? Seperti ini. Jadi ini adalah metode yang didefinisikan di luar kelas. Dari mana taunya? Dari sini, nih ya, kelasnya sudah selesai, kemudian ini ada tanda titik 2. Nah, di sini ada integer max speed. Nah, inilah yang disebut dengan parameter. Sebetulnya sama ya dengan pemrograman terstruktur. Kemudian untuk main-nya sama car, class car, my object, objeknya, kemudian cout, my object dot speed 200. Ini sama seperti kalian ketika mengerjakan program yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kerjakan bermodul-modul berdasarkan dasproc ataupun strukdat di semester-semester sebelumnya. Kemudian konstruktor. Jadi di PBO pun ada yang namanya konstruktor. Di
pemrograman terstruktur juga ada yang namanya konstruktor. Konstruktor, fungsi khusus, kalau misalnya lupa definisinya apa, konstruktor itu fungsi khusus anggota kelas yang otomatis dijalankan pada saat penciptaan objek atau mendeklarasikan instance. Jadi di pemrograman terstruktur pun konstruktor itu kan ada juga. Nah, di PBO itu juga ada. Konstruktor, ya, konstruktor biasanya tidak punya tipe hasil, juga bukan disebut dengan tipe void. Jadi biasanya konstruktor itu kalau untuk PBO, nama konstruktornya sama dengan nama kelas. Jadi misalnya nama kelasnya car, maka nama konstruktornya juga car. Kemudian konstruktor dipakai untuk inisialisasi anggota data dan melakukan operasi lain seperti membuka file dan melakukan alokasi memori secara dinamis. Nah, untuk PBO, karena memang sifatnya alokasi memori itu nanti mengikuti ketika butuh disediakan, ketika tidak ditarik kembali alokasi memori yang disediakan tadi, supaya bisa komputasinya itu lebih kompleksitasnya juga tidak terlalu rumit atau berat. Nah, itu untuk PBO, konstruktor di PBO. Kemudian, apakah konstruktor itu bisa ada ataupun tidak ada di dalam kelas? Jawabannya iya, bisa. Bisa ada, bisa tidak ada. Kalau misalnya ada, boleh lebih dari satu. Jadi tidak harus dalam satu kode program itu hanya ada satu konstruktor. Kalau misalnya butuh dua, tuliskan dua. Kalau butuh tiga, bisa tiga dan seterusnya. Tergantung dari kegunaan ketika kita membuat atau menyelesaikan permasalahan dengan kode program tersebut. Tadi sudah saya sampaikan kalau konstruktor di PBO itu biasanya namanya itu mengikuti nama kelas. Nah, nama kelasnya apa? Itulah nama konstruktornya. Manakah yang disebut dengan konstruktor? Karena kan dia namanya itu sama dengan nama kelas, otomatis bisa saja ketika kalian melihat program, entah nanti googling atau nanti lihat e-book, buku referensi lain dan sebagainya, itu bisa bingung. Ini kenapa kelas kemudian di sini gitu kan? Misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk potongan kode program ini kelas, kemudian ini sama public, private atau protected, kemudian ini my class. My class di sini, ini adalah konstruktor. Kemudian kita lihat di integer main-nya, ada my class, my object untuk objeknya. Nah, di sini, kenapa saya berikan warna berbeda, bukan warna merah di sini? Karena ini sebetulnya bisa kita simpulkan, ini itu kan sebetulnya line untuk memanggil kelas, kemudian diikuti dengan objek kelas tersebut. Jadi di sini my class itu punya objek namanya my object. Nah, di sini ketika kita membuat objek dari my class ini kita juga sekaligus mengeksekusi konstruktornya. Karena konstruktornya tadi kan namanya sama dengan nama kelas. Jadi ketika kita buat objek untuk my class, kelasnya my class, kita juga sebetulnya sedang mengeksekusi konstruktor yang kita buat di dalam kelas yang namanya juga my class. Nah, kalau misalnya kita butuh membuat konstruktor, tapi di dalam konstruktor itu ada parameter, itu juga bisa. Ya, parameter tadi kan seperti slide sebelumnya itu kan di dalam tanda kurungnya ya kita definisikan. Nah, di sini contohnya kalau kita punya konstruktornya itu car, maka kalau kita butuh parameter, misalnya string x, string y,
integer Z. Nah, ini langsung saja didefinisikan setelah konstruktornya di dalam tanda kurungnya. Bagaimana kalau kita lihat implementasi di potongan kode programnya? Seperti ini. Jadi kita punya kelas car, kelasnya, kemudian ini string brand, string model, integer year, ini adalah atributnya. Kemudian ini ya, konstruktor, kemudian di sini ada parameter. Di sini parameternya sama seperti parameter yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya, sebelum konstruktor parameter ini. Kemudian main-nya di sini, ini kan kita buat objek untuk kelas car. Jadi car objek 1, ini adalah brand, model, dan tahun, brand, model, dan tahun. Nah, di sini, nih, ketika kita membuat objek kelas car, itu sebetulnya kita juga memanggil konstruktor, ini, konstruktor dengan parameter ini, X, Y, Z, yang brand X, model Y, dan year Z. Jadi sebetulnya konstruktor itu jadi antara ada dan tiada ya ketika di main-nya. Karena memang tadi namanya konstruktor untuk PBO itu biasanya sama dengan nama kelas. Sehingga kalau kita panggil dia di main, integer main-nya ini, maka juga seperti itu, menyatu dengan kelasnya. Seolah-olah ini tuh ada dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kelas yang nanti kita buatkan objeknya, ini juga sebagai konstruktor. Kemudian parameternya itu nanti ini ya diikuti dengan nilai dari parameternya. Kemudian untuk yang lainnya selebihnya sama cara memanggilnya. Kemudian kalau misalnya tadi kita membuat konstruktor parameternya di dalam kelas, seperti ini kan ini dalam kelas ya konstruktor dengan parameternya. Bagaimana dengan konstruktor yang kita buat di luar kelas? Sama seperti tadi metode yang di luar kelas. Mirip-mirip. Jadi karena tadi kita buat konstruktornya di luar kelas, metodenya otomatis juga ada di luar kelas, maka ya sudah, car, -2, car, kemudian parameternya apa. Jadi kita deklarasikan dulu konstruktornya di dalam kelas, kemudian kita definisikan di luar kelas. Dengan nama yang sama dengan nama yang kita buat pada atau yang kita deklarasikan pertama kali di dalam kelas yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau kita lihat potongan kode programnya seperti ini. Jadi di sini di dalam kelas kita tetap harus mendefinisikan dulu, mendefinisikan awal. Kita deklarasikan dulu konstruktornya, inisial declaration untuk konstruktornya yang ada parameternya. Kemudian karena memang kita mendefinisikan beserta parameternya itu di luar kelas, nah, jadi ini ya sama seperti kita mendeklarasikan atau mendefinisikan metode atau fungsi di luar kelas. Jadi car -2 car string. Nah, ini adalah konstruktor definition hasil pengembangan dari konstruktor declaration yang sudah kita buat di kelas car ini. Kemudian untuk car ini adalah ini ya kelasnya. Kemudian integer main-nya tetap sama. Jadi di sini car objek 1, car objek 2. Jadi di sini di main-nya itu jadi menyatu ya fungsinya itu. Fungsi atau metode konstruktornya itu dengan kelasnya. Jadi abu-abu lagi dia di integer main-nya. Kemudian untuk yang lain seperti print value dan return-nya itu tetap sama dengan
konsep yang sudah kalian dapatkan di pemrograman terstruktur. Nah, ini ada video. Kita tonton sekarang aja lah ya. Yang menjelaskan bagaimana penggunaan konstruktor dan kelas metode di PBO. Bisa diputar nggak ya? IT and programming related videos on this channel. So if that is something that is of interest to you, consider subscribing and give this video a thumbs up as well. And in this particular video, I want to talk about constructors and class methods. So here I have some code that we have written in a previous tutorial of this course. So if you haven't watched that, make sure. Ini saya sambil jelaskan ya. Jadi ini ada kelas YouTube channel, kemudian public, string name, string owner name, integer subscriber count, kemudian list string, publish video titles. Nah, ini sudah kita pelajari ya minggu lalu bagaimana caranya membuat kelas. Kemudian ini main-nya ya, YouTube channel .name, YouTube channel .owner name, YouTube channel .subscriber count, dan seterusnya. Check it out. I'm going to link it here and in the description as well. And let's explain very quickly this code that we have here. So I have created a class called YouTube channel, and that class has 4 public properties. So 4 attributes. Those are name, owner name, subscribers count, and then a list of published video titles. And then here I have created an object of that class. I have assigned the value to these properties here. Okay. And then here I have written out information about this object that we created. And as I said, in this video, I want to talk about constructors and class methods. And how am I going to explain these? Well, let me first introduce a problem to this approach here so that you can really understand the need for these two. So what happens if I want to create another object of this YouTube channel class? How am I going to do that? Well, in this current situation, what I would do is I would copy this. So I'm going to copy it, and then I'm going to paste it here, like this. And let's give it a name. Let's say that this channel is going to be YouTube channel 2. And let's call it, let's say YouTube channel 2.name. Let's say that it is going to be called Amy Sings, for example. And owner is going to be a girl called Amy, and then she is going to have, let's say, 2,000 subscribers. Okay, and then the videos that she has published are going to be songs, obviously, because she has a channel named Amy Sings. So let's say that she has published, for example, let's say Johnny B cover, like this. So that's one song, that's one video. And then let's say that another video that she has published is going to be, for example, Starlight. So that's a song from Scorpions, and she has made a cover of that song, like this. Now these two are 2 of my favorite songs, and you can put whatever you want here in this list. And I'm also wondering, and you can write that in the comments down below, what are your favorite songs? So please write that in the comments. Just don't put links, because I think that YouTube has this policy of treating links as advertising or spam or something. So just write out the name of your song and then the name of the singer, I guess. And I'm really looking forward to reading your comments. So now that I have created this second YouTube channel, what I want to do is I want to write out information about this channel. But I noticed that I'm missing here this YouTube channel 2. So here I'm going to say YouTube channel 2.owner name, and then YouTube channel 2.subscribers count, and then YouTube channel 2.published video titles as well. Okay,
Now, if I wanted to write out information about this second channel, what I would do is I would copy this. So I'm going to copy it and then paste it here. And here I will say that the name is YouTube channel 2.name and that owner name is YouTube channel 2.owner name here as well. That YouTube channel 2.published video titles. Okay. Now, if I run this program, we should get information about these two channels. So the first channel is this one that we already had. It's Code Beauty, owner is me, and then this is subscribers counter, and then these are 3 videos that I published so far. I mean, I published more than 3 videos, but this is just an example. And then here is our second channel. It's called Amy Sings, and then owner is Amy. She has 2,000 subscribers. Jadi sudah terlihat ya kalau misalnya kita ada lebih dari satu objek yang ingin kita definisikan dari sini. Jadi kelasnya tetap ada satu. Kalau kelasnya punya banyak objek, tinggal kita sesuaikan pemanggilan kelas dan objek yang dibutuhkan. And then she has published 2 covers. Now, this here has a problem. If we wanted to create a third, a fourth, a fifth object, we would have to copy this code, and then each time that we want to write out information about those channels, we would have to copy this code. And this really collides with a principle called don't repeat yourself, meaning. Ya, jadi kalau kita punya lebih dari 2 objek, kalau 2 kan masih bisa ya kita tuliskan satu objek 1, kemudian kita tuliskan manggilnya gimana, kemudian objek 2 kita tuliskan, kemudian kita panggil. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya lebih dari 2 objek? Kan tidak mungkin kita repeat terus ya ini. Nah, repetition dalam pemrograman itu kalau bisa diminimalisir karena berdampak nanti ke kompleksitas ataupun alokasi memori ataupun runtime untuk program kita, apalagi programnya itu yang sudah skalanya besar. Do not repeat your code if you don't really have to repeat it. And in this particular situation, we do not have to repeat it. So how we are going to solve this problem? Well, the first thing that I want to talk about are going to be constructors. And what a constructor is, it is a special method that is going to be invoked each time that you create an object of a specific class. Meaning that method is going to be called on the construction of that object. So there are 2 rules when it comes to constructors. And the first rule is that constructor has the same name as your class. And then the second rule is that constructor does not have a return type. So let's create a constructor for this YouTube channel class. Here, I'm going to say YouTube channel like this, and then I'm going to put these parentheses, and I'm going to put these curly brackets as well. Now, Nah, di sini ya, konstruktor yang dibuat Mbaknya adalah namanya juga sama dengan nama kelasnya. Ya, kalau tidak mau pakai konstruktor, tadi salah satu caranya adalah return-nya. This constructor is I want to receive 2 parameters. I want to receive 2 arguments, and those are going to be string name and then string. Let's say owner name. Okay. Now these are 2 parameters that I want to pass to my constructor, and what I'm going to do with these in my constructor is I'm going to assign these to these properties here. So I'm going to say that name is going to be equal to whatever my user has passed to this constructor. So name is equal to this name here. And then owner name in my class is going to be equal to this owner name that I have received in my constructor. Now, since this constructor here is invoked each time that I create object, each time that it is constructed, that means that at the beginning, when a channel is created, it has 0 subscribers. So I'm going to put here 0 like this. We do not even have to pass this value in our constructor because when you create your YouTube channel, you do not have subscribers. Okay,
now what am I going to do here is I do not need to write this code like this anymore. So I'm going to delete, I'm going to actually comment this code here. And as you can see, this is underlined. It says that no default constructor exists for class YouTube channel. Now, what we have to do is we have to use this constructor here that I have just created. And how you do that? Well, you put parentheses here, and then inside these parentheses, we are going to pass these two parameters. So the first parameter is going to be the name. So that is the name of our channel, and that is this name here. So code beauty, like this. And then a second parameter, as you can see here, is owner name, and that was this value here. So I'm going to pass that here like this. And now, after I have created this YouTube channel, we do not need this code anymore. So I'm going to delete it. Okay. And what we can do is we can do the same with this second channel. So with this YouTube channel too. So I'm going to really comment this code for a moment. And then here I want to invoke a constructor for this YouTube channel class and pass it as first value the name, because we are receiving name as our first value in our constructor, like this. And then the second value that we need to pass is going to be owner name. So I'm going to copy that as well. And now we have successfully created this second YouTube channel. Okay, so now I can delete this code here as well. Okay, and now if I run my program, you can see it has written out information about my two channels. The first one is called beauty, owner is me, and then I have 0 subscribers because I have just created my channel and we have assigned that here. And then our second channel is Amy Sings, owner is Amy, and she has 0 subscribers as well. And as you can see, both of these videos, published videos lists are empty because we haven't really added any videos. Okay, so how do you do that? I'm going to delete this from here and then move it here like this. So now we have both of our objects being created at the beginning here. So what I want to do now is I want to add a couple of videos to this channel here. So how do you do that? Well, you say YouTube channel like this, and then I'm going to put dot, and here in this published video titles list, I'm going to invoke a method push back, which is going to add at the end of this list another element, and that element is going to be of type string because this published video titles is a list of strings. So here I'm going to add a string, and I'm going to call that video C++ for beginners like this. So that is one video, and then let's add a couple more videos. Let's say HTML and CSS for beginners. And let's say OOP for beginners. Well, no, let's say C++ OOP, like this. Okay, so we have added 3 videos for this first channel, and then the second channel does not have videos yet. So if I run my program again, you can see that this first channel has 3 videos, and then this second channel does not have any videos yet because we have deleted those that we previously had. Okay, now that was the example on how you can create a constructor and how you can use a constructor. So this here is the constructor of this YouTube channel class, and we have passed 2 parameters, 2 arguments to this constructor, and then here in our constructor we have really assigned initial values to these properties here that we have in our YouTube channel. And then this here is the way that you use your constructor. So you put these parentheses, and then you pass the values that your constructor has to receive. And here we have created 2 objects. And we have done that without repeating code. Now what is going to happen with this here? So Oke, yang ini tadi itu kan konstruktornya ada di dalam kelasnya. Dan kalau misalnya nanti mau dibuat di luar kelas, maka tadi caranya ya pakai titik 2 yang selebihnya sama.
here, and then this here is repeating code as well. And in order to solve this particular problem, we are going to use class methods. So class method is going to describe a behavior of a class. And since here we are writing out these attributes of our class, since we are writing out information about our YouTube channels, what I want to do is I want to create a method that is going to be called getInfo, for example. So that method is going to be of type void. Let's call it getInfo, like this. And what I want to do in this particular method is I want to copy this code here. So I'm going to cut it and then paste it here. And in this particular method, in this getInfo, I want to say, please write out name and then the name property. We don't need this YouTube channel object anymore because we are in the class itself. Okay. And then here as well, I'm going to delete this here and then here. And now this code should work. So whenever you invoke this getInfo method on your object, it should write out all of these properties of that object. So now I can remove this code here as well. So this information about our second channel, and how am I going to invoke this method? Well, I say the name of my object. So for example, YouTube channel dot, and then as you can see, I have this getInfo method available here because it is public. So I say getInfo and I invoke it like I would invoke any other function. And let's do the same for our second YouTube channel. Let's say YouTube channel 2 getInfo, like this. And now if I run my program, as you can see, it has written out information about my two channels. So Code Beauty, Saldina is owner, and then subscribers count, my videos, and then info about my second channel as well. So I hope that you understood the concept behind a constructor of a class and then behind a class method. Here we have demonstrated how you can create an object using a constructor, and then here as well. So you don't really have to repeat your code each time that you create an object. And then here we have invoked a method of these objects, which we have implemented here. So you do not have to repeat that code as well. Each time that you need to get information about your object, you just invoke this getInfo method. And now our main function looks much cleaner, and all the implementations of the construction of our objects and then this getInfo method are in this YouTube channel class. So I hope that you enjoyed this video. If you did, give it a thumbs up. Oke, nanti ngasih thumbs up-nya nanti saja ya di YouTube-nya masing-masing. Jadi di sini sudah terlihat kalau constructor dan class method berperan penting, baik itu di dalam kelas ya, dideklarasikan maupun di luar kelas. Dengan stylenya masing-masing, mempersingkat, memperingkas line per line baris code yang kita buat. Sehingga nanti efeknya semakin sedikit barisnya yang bisa kita buat, otomatis nanti kapasitas memorinya, alokasi memorinya, kemudian running time-nya jadi lebih cepat, tidak perlu mengeksekusi satu persatu, dan otomatis kalau nanti problemnya jadi makin banyak yang bisa diselesaikan, tapi kelas, kemudian getInfo, kalau yang ini tadi ya, kemudian konstruktornya tetap itu, akan jauh lebih efisien kode programnya. Kira-kira begitu ya. Sudah jelas antara konstruktor dan juga kelas method untuk implementasi di PBO atau OOP. Kemudian, karena hari ini hanya metode ya, tadi sudah saya tambahkan untuk parameter konstruktor, bagaimana kalau di dalam kelas, bagaimana kalau di luar kelas. Jadi untuk yang bisa kita ambil kesimpulan dari minggu lalu dan minggu ini, minggu lalu kelas dan objek, minggu ini metode, tambahannya konstruktor, kelas metode, parameter. Jadi kalau misalnya kemarin kita bahas kelas, nih ya, kelas name, jangan lupa cara membuat kelasnya.
Kemudian access specifier ini maksudnya yang public, private, protected. Nah, untuk penggunaan setiap access specifier ini nanti akan kita detailkan di, kalau tidak salah di inheritance ya, inheritance atau encapsulation mungkin sudah akan dibahas juga access specifier ini. Kemudian member 1 dan member 2 di sini ini maksudnya adalah properties ataupun metode yang kita buatkan di kelas ini. Begitu juga kalau misalnya kita buat full code-nya atau kode utuh. Jadi di sini ada ABC, ini variabel, atribut, ya. Kemudian ini private, ini sama access specifier-nya. Kemudian di sini ya integer ABC ini private, artinya hanya bisa diakses oleh kelas ini. Sedangkan public, berarti kan sifatnya public, void assign parameternya, kemudian ini ya A, D, B, E sama dengan E, C sama dengan F. Kemudian ada tambah, fungsi tambah atau metode tambah, nilainya integer. Kemudian ini sama ya, integer main-nya, fungsi utama di luar kelasnya. Jadi seperti ini ya. Tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan juga di video Code Beauty tadi. Kemudian kita coba menganalisa program ini. Ini kan sebetulnya bentuknya sudah dalam struktur OOP ya, sudah PBO karena ada kelas, kemudian main-nya. Kalau kalian belajar pemrograman terstruktur kemarin, dasprog dan strukdat, kira-kira ini apa? Ini. Fungsi. Ya, fungsi. Ini biasanya kita buat kalau kita punya apa di atasnya. Kita definisikan apa, terus ini baru kita buat di bawah main-nya. Atau ada juga sih yang buatnya sebelum main ya. Sebelum main ini didefinisikan. Nah, diingat-ingat dulu. Itu sepertinya lagi nonton itu ya, anime kayaknya. Ada yang masih ingat? Apa itu? Iya kan? Lagi nonton. Ini. Perhatikan yang ini. Kita buat ini kalau kita sedang menggunakan atau mempunyai fungsi apa di atasnya sebelum kita buat ini. Prosedur. Rekursi bukan? Iya, rekursif. Bukan rekursif kayaknya. Ayo, saya tunggu 5 menit, 5 menit.
Yang ini ya, mulai dari sini nih. Mulai dari sini. Ini nih. Ya Allah. Nah, ini nih. Gara-gara anak-anak nggak ada yang on cam sama on mic. Tenang deh. Jangan malu. Ya. Jadi sekarang nggak cuma HP ya yang dibajak, Zoom juga bisa dibajak. Iya, ini itu kalau dulu ketika kalian membuat program di Dasproc ataupun Strukdat, ini dibuat kalau kita punya tipe data apa? Ya, tipe data kan ya. Reference pointer maksudnya global. Oke. Oke, saya jelaskan saja ya. Masih ingat dulu pernah membuat struct? Masih, Bu. Oke, ya, struct ya. Nah, struct itu juga bisa kita buat di PBO atau OOP. Tapi tidak kita definisikan. Misalnya, kalau dulu kan kalau di pemrograman terstruktur kan struct, nama struct-nya apa, kemudian dalam kurung kurawalnya itu tipe data member 1, tipe data member 2, dan seterusnya sampai tipe data member N. Gitu ya kalau buat struct-nya. Kemudian nanti struct-nya itu bisa kita isi struct mahasiswa, char name atau char address, integer age, dan seterusnya. Itu contoh-contoh struct. Nah, kalau di PBO, struct yang kita definisikan tadi, ketika kita mendefinisikan dengan pemrograman terstruktur, itu sudah digantikan dengan adanya pendefinisian atau pembuatan kelas. Jadi, tidak usah lagi buat
struct, tapi langsung saja kalau sudah ada kelas, artinya struct itu sudah sama fungsinya ketika kita buat di pemrograman terstruktur. Jadi di sini kalau kita lihat ini ya, tadi kan kita punya kelas T kotak. Kemudian di sini kita tinggal T kotak, set ukuran, panjang lebar, T kotak keliling, T kotak luas, get panjang, get lebar. Nah, ini sudah langsung bisa kita gunakan kelasnya. Jadi tidak perlu lagi membuat struct, tipe data struct. Gitu untuk yang latihan yang ini. Kemudian latihan yang kedua, silakan buka IDE-nya. Ini saya punya program kalkulator sederhana dengan C++, tapi masih dalam bentuk pemrograman terstruktur. Silakan modifikasi program ini buat ke dalam bentuk PBO. Ada kelasnya, ada objek, dan metodenya. Dimodif program ini. Saya kasih waktu mungkin 10-15 menit ya, atau kalau sudah selesai nanti silakan bisa raise hand seperti biasa.
Ya, ada yang sudah selesai? Ada yang mengerjakan? Ada Bu, masih proses Bu. Iya, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan dulu. Saya tambahkan waktunya.
Oke. Sudah selesai ya, Sani? Sudah, Bu. Oke, sebentar saya stop share dulu. Oke, silakan. Baik, jadi ini sebenarnya hampir sama seperti kode program yang tadi Ibu berikan, hanya saya pindahkan ke dalam kelas gitu kode programnya. Jadi nanti kita hanya tinggal panggil fungsi dari kelas tersebut. Di sini saya membuat kelas yang namanya kalkulator, kemudian kita buat data membernya, bilangan satu, bilangan dua, ada pilihan, ada hasil, ada operasi. Ini sama sih, sama seperti yang tadi Ibu berikan. Jadi saya buatkan fungsi di sini namanya kalkulasi. Dan ini fungsi ini akan menghitung bilangannya. Dan di akhir fungsi ini ditampilkan hasil perhitungannya. Fungsinya seperti itu. Dan di fungsi mainnya kita hanya perlu membuat objeknya. Di sini saya membuat objek kalkulator 1. Lalu kita panggil metode dari objek tersebut, yaitu fungsi kalkulasi tadi kita panggil. Seperti itu. Saya Oke. coba Jalankan. jalankan. Nah, ini misalkan penjumlahan nomor 1, bilangan pertamanya, lalu muncul hasilnya. Oke. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kode program yang sudah dibuat Asani? Belum ada, Bu. Ada, oke. Sudah betul ya? Sudah terlihat bedanya dengan pemrograman terstruktur. Oke, terima kasih Asani. Sama-sama, Bu. Yang lain ada yang mau lagi mencoba share screen? Atau sudah sama seperti Asani tadi? Tapi mestinya ada yang tidak sama ya, karena style tiap orang kan berbeda ya untuk ngodingnya. Atau belum mengerjakan, tidak mengerjakan, karena sudah lelah, Bu. Proses, Bu. Kayak masih proses. Saya tanya random deh ya, sudah sampai mana? Ibu, saya ingin mencoba. Masih error, oke. Oke, Isyam silakan. Sebentar, gimana ya? Oke, terima kasih, Bu. Ini ya beda sekali. Saya kalau di printf ya lebih suka di main, kalau sisanya ada di dalam kelas saja. Sebentar. Sudah baru tampil di saya. Ulangi. Iya. Ya. Jadi saya kalau output lebih suka di main function. Kalau sisanya yang kayak ngitung, ngasih hasil dan sebagainya di dalam kelas ya. Ini kalau dijalankan sudah terlihat? Sudah. Bawah. Untuk Jermannya? Bawah. Iya, itu kan kelasnya. Coba ke bawah, Isyam. Nah, sebentar. Oke. Oke, silahkan dilanjutkan tadi running. Sudah terlihat, Bu, ini konsolnya? Soalnya tadi terlihat, terus hilang.
Sebentar. Sudah. Sekarang sudah. Sudah terlihat? Di saya masih started. Sudah, sekarang sudah. Silakan masukkan. Jadi kalau misalnya penjumlahan, ya. Sebentar Bu, low battery. Ya ini saya kasih tambahan sedikit biar terkesan realistis lah ya. Sudah terlihat Bu ini konsolnya? Belum, masih started screen sharing. Oke. Oke, konsolnya? Ini sudah? Oke, sudah. Sekarang sudah. Oke. Jadi kalau misalnya kita input operasi yang tidak ada di sana, ini akan tetap berjalan seperti biasa, tapi pas mau menghasilkan output, kita disuruh input lagi. Itu aja terus sampai ya udah gitu aja Bu. Oke. Oke. Itu siapa yang kuliah di Institut Teknologi Bandung, Isyam? Nah, itu akun ayah aku biar bisa pakai Microsoft Office. OneDrive ya. Iya. Oke. Oke, Hisham, sudah betul juga. Jadi beda ya tadi dengan Asani tadi, tapi dua-duanya tetap sama-sama betulnya karena kan beda style codingnya saja. Oke, saya belum habis waktunya, masih ada 8 menit. Saya coba tanya random ya. Dina Taubah. Dina sudah sampai mana, Dina? Masih error, Bu. Errornya kenapa? Nggak bisa jumlahnya. Coba di-share screen dulu. Nggak apa-apa kalau masih error. Saya lihat kode programnya saja, tidak usah di-running. Bentar, Bu. Bentar. Ini kita harus spotlight ya. Oke. Oke, ke atas nama kelasnya kalkulator public. Oke. Integer main-nya itu ya, yang perhitungan atau ada lagi integer main di bawahnya? Ada lagi. Oke, coba lihat ke bawah. Oke. Oke, sudah paham ya, Dina, kelasnya mana, metodenya mana? Iya. Oke, silakan dilanjutkan di itu dulu di apa namanya debug. Oke, saya ke siapa lagi ya? Arya Bima Prastowo. Ada di sana? Arya? Arya ada? Hadir, oke. Arya sudah selesai, Arya? Sudah. Oke, coba ditampilkan. Ditampilkan dulu, Arya. Oke, Bu, sebentar. Apa sudah terlihat, Bu? Belum, di saya belum.
Masih started screen sharing. Sudah terlihat? Saya belum. Coba saya share ulang ya. Ini kayaknya masih belum stabil deh ini home-nya. Sudah. Oke, kelas. Oke, ini lain lagi ya caranya, stylenya, codingnya. Arya. Ke atas Arya. Cuma ini masih kurang ini sih Bu, apa namanya, buat perulangannya. Jadi kalau udah selesai, kalau saya input hasil penjumlahan atau hasil akhirnya udah dapet, belum balik. Oh iya ya. Balik ke menu utama. Iya. Ya, yang penting sudah tahu ya cara membuat kelas, objek, dan fungsi atau metode. Oke, sip, Arya. Selanjutnya siapa ya? Yohana ada? Bu, saya nggak bisa ngeprogram, saya hanya bisa ini aja. Saya lagi di kampus soalnya Bu, ada Pak Aldo di sini. Oh, oke. Nah, Nabila? Iya Bu, saya izin share screen ya Bu. Silakan. Kelihatan nggak? Oh, sudah terlihat. Public, kelas kata public. Ya, bawah, Nabila. Tarik ke bawah, scroll ke bawah. Oke. Sudah Ini paham ya, Nabila? Iya. Kelas, objek, dan metodenya? Ya. Ya, mau di running ini maksudnya? Iya. Iya, belum tampil di saya konsolnya. Udah terlihat Bu? Belum terlihat konsolnya di saya, Nabila. Coba di, mungkin beda. Bentar ya Bu. Apanya? Kalau gini Bu? Sudah. Silakan masukkan bilangannya. 6, bilangan keduanya 8, lalu misal kita jumlah. Gini. Oke, sudah paham ya Nabila, kelas, metode, dan objeknya? Ya, tapi ini saya masih satu-satu gitu Bu, nggak bisa yang kayak habis penjumlahan langsung komen. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, makasih Bu. Iya. Oke, sudah paham ya semuanya? Ini ada 31 di kelas ini yang hadir saat ini, yang masih ada di sini. Jadi yang penting sudah paham mengenai kelas, objek, dan metode. Di minggu depan kita lanjutkan dengan enkapsulasi. Enkapsulasi itu bagian yang penting di PBO, salah satu bagian yang penting, yang signifikan, berbeda dengan pemrograman terstruktur. Jadi nanti kita bahas tentang data hiding, seperti apa, termasuk juga access identifier yang public,
private dan protected. Jadi supaya nanti tetap bisa sudah bisa menggunakan mana public, mana yang private, mana yang protected. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sebelum saya akhiri kelasnya? Jika tidak ada tanda-tanda, berarti tidak ada masalah ya. Sudah clear semua, saya anggap begitu. Oke, nanti soal-soal lainnya nanti di kelas praktikum ya, diberikan oleh Pak Aldo dan Pak Rodik. Oke, saya akhiri kelas teori untuk PBO minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan, materinya enkapsulasi. Yang mau belajar duluan, silahkan tentang enkapsulasi. Oke, saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.